Ke Jawa Barat, polisi ungkap motif kasus pembunuhan bos toko bahan pokok di Bekasi, Jawa Barat. Sakit hati lantaran tidak dipinjamkan uang menjadi motif pelaku nekat bunuh pemilik toko. Polisi menyebut awalnya pelaku mendatangi korban dengan maksud meminjam uang, namun ditolak korban. Kemudian pelaku emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh anak korban yang mengetahui ayahnya meninggal di dalam toko. Tersangka mendekati korban dalam rangka untuk meminjam uang. Namun korban membalas dengan kata-kata mungkin kurang pantas, yaitu dengan kata-kata, "Kamu kasbon terus, kerja malas." Karena terlontar kata-kata tersebut dari mulut korban, maka pelaku tersulut emosi ataupun sakit hati, sehingga pelaku melakukan ataupun timbul niat untuk melakukan perbuatan kepada korban. Pelaku berinisial AS ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat sembunyi di hotel kawasan Tangerang Selatan, Banten, Minggu kemarin. Pelaku merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. Di hadapan petugas, AS tak berkutik dan mengaku telah membunuh serta mencuri barang-barang berharga milik korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita uang tunai, sepeda motor, dan 2 unit ponsel. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial AS kami amankan saat bersembunyi di sebuah penginapan atau hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, pelaku pun pasrah dan mengakui telah melakukan aksi kejahatannya. Selain pelaku, anggota juga menyita uang tunai hasil kejahatan sebanyak 68 juta, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam, yaitu hasil dari pencurian tersebut. Motif pelaku masih dalam penyelidikan kepolisian. Namun, menurut juru parkir samping toko sembako, sebelum korban ditemukan meninggal dunia, karyawan toko yang diduga menjadi pelaku sempat dimarahi korban dan dihukum untuk membersihkan WC. Saat keluar untuk mengantar barang dan menutup ruko, karyawan itu juga mematikan lampu yang biasanya dibiarkan menyala. Sebelum kejadian itu, pelaku ini sempat dihukum di strap, bersihin WC. Oke. Dibersihin WC ya, bersihin WC. Mungkin pada saat itu habis bersihin WC dia dendam langsung kan, nah bisa aja kan, namanya orang kerja udah setahun lebih kan, masih di strap aja ya. Dia bagian dalam, bagian luar enggak. Beda tuh. Beda. Nah pada saat itu yang kita lihat, dia mau keluar itu 8:30 ngirim barang, tutup rantai ini, lampu mati, seharusnya kan hidup. Oke. Berarti kalau karyawannya. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jenazah bernama Alex atau biasa disapa Koh Alex di toko sembako miliknya, Jalan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pekan lalu. Penemuan jenazah berawal saat karyawan toko sembako datang untuk bekerja, namun toko masih tutup. Istri korban yang mendapat laporan lalu menelpon suaminya, namun tak ada respon. Hingga akhirnya sang istri menyuruh anaknya mengecek toko. Sang anak pun menemukan korban meninggal dunia di kamar mandi lantai 1 dengan tertutup kardus. Anak korban ya ingin menghubungi korban, kami belum ada jawaban. Terus kemudian anak korban mendatangi TKP atau ruko tersebut. Kemudian ditemukan minta tolong karena posisi rolling door masih tutup, minta tolong untuk dibuka rolling door. Kemudian melihat dari situasi mungkin agak sedikit berantakan, terus kemudian anak korban melihat ke kamar mandi seperti itu. Barang bukti sementara kemarin adalah kardus, kaleng, tongguan, sama pecahan keramik. Guna kepentingan otopsi, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV.